Ini adalah ruang bakarnya. Itu jangan dipegang karena bukan muhrim. bukan muhrim. Panas seperti api neraka ya kalau bukan muhrim. Karena karakternya dia emang karakter ngegas. Jadi kalau kita coba contoh ya, paling enggak 3500 rpm lah enak. Guys, kembali lagi bersama saya di Aro Channel. Kali ini kita mendapatkan sebuah kesempatan yang sangat istimewa ya. Jadi hari ini saya dikasih kesempatan untuk nge-review nih satu mobil yang cukup legendaris. Jadi di sini di belakang saya ini sudah ada satu buah Mitsubishi Lancer Evo 3 ya biasanya dibilang ya. Kalau orang-orang itu memang lebih kenal Evo 3, padahal sebetulnya Evo 3 itu kan sejarahnya dia dipakai sama si pebalap rally namanya Tommy Mäkinen yang dia juara dunia itu tahun 96 ya di WRC. Waktu itu dia pakai Evo 3, walaupun sebetulnya bentuknya agak sama dengan yang ini, tapi sebetulnya Lancer ini yang lokal itu disebutnya dengan CB4. Jadi ada CB2, CB4, CB5. Kebetulan ini yang CB4 tipenya yang GLXI 16 sudah multi point injection. Jadi ada beberapa tipe ya yang masuk ke Indonesia itu mulai tahun 92 atau 93 kalau nggak salah, gantiin Lancer dan Gun pada waktu itu. Dia berubah jadi ini sebetulnya CB2, CB4, CB5, cuman orang-orang lebih kenal dengan Evo 3. Mobil ini juga sempat dipakai sama Jackie Chan ya, sempat dipakai sama Jackie Chan di filmnya yang Thunderbolt, warnanya kuning kalau nggak salah. Kebetulan kita dapat di sini yang tahun 96 keluaran terakhir sebelum digantikan dengan Lancer yang Evo 4. Ini yang 16 GLXI. Nanti spesifikasinya akan kita bahas seperti apa. Kita langsung saksikan aja. Stay tune, enjoy. Oke, jadi ini adalah Lancer Evo 3 yang saya maksud. Sebetulnya CB4 ya, jadi agak ketukar-tukar saya sendiri juga, sorry. Jadi Lancer CB4 ini kebetulan kita dapat yang GLXI, yang GLX itu yang 15 yang karburator, GLXI itu yang 16 sudah injeksi, sedangkan yang GTI itu 18 sudah DOHC. Kebetulan ini kita dapat yang GLXI 16, dia lumayan ya standar sih sebetulnya, cuman ya image-nya dia image mobil kenceng, karena sebetulnya yang kenceng itu yang GTI. Jadi kalau GTI 18 DOHC itu dia bisa keluar tenaga di sekitar 140 tenaga kuda. Terus kalau untuk torsinya itu ada di sekitar 167 Nm. Sedangkan kalau untuk yang ini GLXI itu dia cuman bisa keluar 112 horsepower. Terus kalau untuk torsinya maksimal di 137 Nm. Nah, apa aja sih fiturnya? Kita nanti lihat bahas mesin yang di bagian di bawah bonet aja ya. Nah, pertama kali yang kita lihat dari atas. Ciri khasnya dari sedan-sedan tahun 90-an ya, menyenangkan banget. Jadi kacanya kelihatan, view-nya itu bisa luas banget karena faktor pilar A itu yang ada di samping sini nih. Nah, pilar A-nya ini khas tahun 90-an, ini rata-rata kecil-kecil. Jadi kita kalau nyetir itu di dalam berasa pandangannya itu luas banget. Kacanya kelihatan gede banget, padahal sebetulnya juga ukurannya ya nggak terlalu gede-gede amat, nggak kayak mobil-mobil sekarang sih. Yang paling mencolok itu contoh, kalau misal ini bukan kita menjatuhkan merek ya, cuman perbandingan aja. Kalau pas ketika saya lagi nyetir Toyota Innova, terutama yang Reborn ya, itu kan pilar A-nya gede banget tuh. Jadi kerasa kayak sempit aja gitu, kayak ada blind spot di sebelah kanan sama kirinya, agak center serong ke kanan dan ke kiri ya. Nah, terus di atas sana itu ada antena.
Jadi antenanya sudah ada di atas sana, sudah nggak kelihatan jadul kayak mobil-mobil yang lain kan, masih ada di belakang ya, di depan bagasi itu. Terus di depan sini ada wiper 2 biji. Nah, wipernya ini 3 percepatan, sudah ada intermittennya juga. Jadi lumayan kalau pas lagi hujan nggak terlalu kenceng, kalian bisa pakai intermittennya aja. Kalau kenceng kalian bisa percepat sampai 3 percepatan. Terus di bawahnya sini ini ada washer. Washernya ada 2 biji. Jadi nggak 1 biji tapi ada 2 biji. Di sini washernya itu ini nggak tahu sih aslinya atau enggak, tapi ini semprotannya cuma bisa keluar dua semprotan aja. Terus untuk bagian cupnya lumayan panjang, moncongnya dia lumayan panjang, tapi cocok karena di depan ini lekuannya ini. Nah ini yang buat ngedesain lampunya dia itu ngebikin dia jadi lebih sporty. Terus di depan juga ada grill. Ini untuk kisi-kisi udara masuk, untuk pendinginan ya, sistem pendinginan, untuk sistem udara dan lain sebagainya. Dia ada di sebelah sini. Terus ada lambang Mitsubishi di situ, yang hilang merahnya yang di atas. Merahnya bukan cinta ya, kalau cinta yang hilang udah lama hilang, memang udah nggak bisa kembali. Oke. Terus kita maju ke depan. Nah ini masih kaca ya, walaupun tahun 96 tapi masih kaca. Headlampnya depan dia masih pakai halogen biasa, belum proyektor, belum LED. Jadi ya saya suka helm kaca sih, walaupun di akhir tahun 90-an itu sudah pada hilang ya headlamp kaca, karena kan dianggap tidak safety begitu, karena kalau pecah bisa nancap kemana-mana. Nancap ke sepatu boleh, nancap ke hati jatuh cinta nanti ya kan. Terus ini ada sein, lampu sein di sini. Itu lampu seinnya plastik ya, plastik biasa, cuman terus ya desain lampunya oke sih. Ini tempat plat nomornya ada di depan. Terus di bawah ini bempernya dia cakep, dikasih ventilasi begini ya, jadi kesan sportinya itu lebih dapat. Terus di bawah ini ada fog lamp. Tempat fog lampnya itu memang standar, cuman ini fog lampnya nggak standar. Jadi fog lampnya udah diganti sama HID ya, proyektor sama si embunya mobil. Oke. Nah, kalau kita lihat keseluruhan dari depan, mobil ini tuh kelihatan sporty ya, garang ya, ciri khas semacam mobil rally gitu ya. Jadi kayak build-nya dia memang dia menegaskan bahwa mobil ini adalah mobil kencang di kelasnya begitu. Padahal ya kalau ngomong torsi sih sama Nissan Sentra yang terakhir kita review sebetulnya masih gede sih Nissan Sentra sih. Kalau horsepower menang dia 2 tenaga kuda lah, cuman ya yang GTI-nya perlu kita pertimbangkan. Oke, jadi di bagian depan fitur-fiturnya paling itu aja. Kita coba ke bagian samping. Oke, kita jalan ke samping. Ini penampakannya dia, kalau kelihatan dari agak nyerong ya. Jadi di sini velgnya dia sudah nggak standar. Velgnya sudah nggak standar, dia sudah dikasih ringnya 16. Ini velgnya mereknya apa saya nggak tahu. Profil bannya sendiri 195/50, pakai radial dia. Ringnya ring 16, jadi cukup gede sebetulnya. Kita nggak tahu nanti kalau misal kita naikin bantingannya kerasa-keras atau enggak. Standarnya Lancer emang nggak seempuk sedan-sedan yang lain sih, karena memang buildnya dia kan shocknya memang dipakai untuk performa ya. Jadi ya kita coba nantilah dengan ban gede gini kayak gimana. Terus di atas ini ada lampu sen juga. Jadi fitur safety sebetulnya kalau pas kalian lagi ada di persimpangan jalan, terus di samping kanan atau kiri kalian ada motor yang mepet sama bodi mobil kalian mau belok ke kanan atau ke kiri, ini lampu sennya bisa berfungsi sebagai penanda bahwa kalian mau belok ke kanan atau ke kiri. Nah, terus kita lihat lagi aerodinamisnya. Kalian lekuan bodinya kelihatan ya di situ ya. Jadi semacam kayak ada lekuan bodi di situ. Nah, itu sebetulnya adalah sistem aerodinamisnya si Lancer ini sendiri. Jadi dia enggak ngehambat lah udaranya ketika kita lagi bergerak maju. Terus ini ada garnish pintu ya, please panjang sampai belakang, kecil, manis,
nggak kelihatan kayak mobil tahun 90-an. Jadi oke sih kalau saya bilang sih, nggak yang apa ya, bahasa Italianya tuh ngedouble gitu loh. Nah, terus di bawah sini ini standarnya sudah semacam ada side skirtnya gitu, jadi kelihatan lebih garang ya, mobilnya agak kelihatan sedikit lebih pendek, padahal sebetulnya enggak juga sih, cuman beda berapa puluh milimeter aja. Oke, terus ke handle pintu. Handle pintunya masih model congkel kayak biasa, normal tahun 90-an gitu, masih congkel. Oke, nutup pintunya juga suaranya masih khas 90-an ya, krep gitu kan. Ini handle-nya ada dua. Oh iya ya, ada dua ya. Barangkali yang belakang nggak ada handle-nya kan susah nanti. Terus di belakang, di samping ini ada cas spion. Dia sudah foldable, cuman memang belum elektrik ya, belum elektrik foldable ya. Jadi belum yang pakai tombol, dia masih harus ditekuk sendiri pakai tangan. Terus di sini kacanya dia sudah electric mirror, cukup gede juga, cukup luas buat ngelihat ke belakang, tapi jangan ngelihat mantan karena mantan sudah pergi, sudah bahagia dengan pasangannya yang baru begitu. Sini ada kaca spion. Terus samping, nah ini saya senangnya sedan-sedan zaman dulu tuh, nggak tahu dia karena pilarnya kecil-kecil, jadi enak aja kalau kita mau lihat kemana-mana gitu, jadi bisa jelalatan lah matanya lah. Kaca samping ini cukup luas, cukup gede. Terus yang di belakang ciri khas sedan ya, tahun 90-an, jadi ada patahan di sini. Ini ada patahan nih, ini ada patahan, yang sini nggak bisa turun, jadi turunnya dia kayak bentuk nanti kotak gitu loh kacanya di situ begitu. Terus apalagi di samping ya, nggak ada sih. Tangki bensinnya di sebelah sana. Jadi tangki bensinnya itu di kanan karena menurut saya sih orientasinya si Lancer ini sebetulnya adalah untuk pengemudi ya. Jadi ada beberapa tipikal mobil itu yang tutup bensinnya itu ada di kiri, karena kebanyakan bos-bos itu duduknya di sebelah kiri di belakang. Jadi kalau misal mau beli bensin supaya bosnya nggak usah turun, itu bayarnya lewat belakang. Terus ada juga yang tutup bensinnya di kanan, karena biasanya orientasinya untuk pengemudinya, contoh seperti pickup, seperti dan lain-lain gitu kan. Kalau untuk Lancer sendiri memang orientasinya adalah untuk kepuasan si drivernya, bukan si penumpang yang di belakang. Menurut saya seperti itu. Apakah ada yang lain, atau ada teori lain, atau ada teori konspirasi? Silahkan untuk komen di bawah. Atau ada yang mau menyalahkan saya, silahkan. Ada yang menghujat. Kalau ada yang mau menghujat, ada yang mau membuli, diperbolehkan, silahkan. Langsung komen di bawah. Oke, sekarang kita lihat ke belakang. Ya, seperti ini tampilan Lancer dari belakang. Di belakang nggak terlalu banyak fitur ya. Jadi kalau Lancer ini beberapa sudah ada yang keluar langsung dari pabrikan, ada spoilernya. Ini nggak tahu nih sama yang punya mobil, mungkin spoilernya emang dilepas atau gimana. Cuman malah kelihatan lebih manis sebetulnya sih. Cakep lagi sebetulnya kalau dikasihnya ductile ya, nggak harus spoiler yang gede-gede gitu, biar nggak kelihatan racers gitu kan. Oke, pertama kali di sini adalah ini kap bagasi. Kap bagasi cukup gede, nanti kita akan buka coba bagasinya seperti apa. Terus di sini ini ada emblem Mitsubishi. Harusnya di sini itu ada Mitsubishi lagi di sebelah kiri, sama di sebelah sini itu ada Lancer GLXi gitu. Cuman ini dicopot karena menurutnya si empunya mobil lebih bagus begini, lebih manis, lebih bersih. Karena semua orang juga tahu kalau bentuknya begini pasti Lancer ya kan, siapa yang nggak tahu Lancer. Terus lampu belakang. Nah, ini lampu belakang cakep kalau menurut saya, karena desainnya bener-bener kayak Japanese, bener ya. Jadi kayak Japanese domestic market, JDM. Kelihatan banget di situ, unik. Lampunya itu nyambung ke belakang sampai ke bagasi, terus remnya di sini tuh bulat. Jadi out of the box, dia bulat. Terus ini lampu remnya di tengah ya kan. Terus baru di situ ada lampu kota sama reflektor mata kucing itu di atas bulat. Lampu mundurnya juga bulat. Jadi kesannya itu semua ada kotak bulat, kotak bulat, yang di tengah kotak lagi ya kan. Yang
gitu kan keren. Nah itu kan. Terus untuk lubang kuncinya sendiri, lubang kunci bagasi itu ada di sini. Ini lubang kunci bagasi ya, lumayan kelihatan sih sebetulnya, cuman ya nggak apa-apa lah. Terus bumper belakang, nah bumper belakangnya Lancer ini ciri khasnya adalah dia agak sedikit monyong ya, tuh bumpernya agak monyong ya, nggak semonyong saya sih tapi lumayan monyong lah, jadi agak kayak nyenol gitu kan, jenong gitulah ya, kayak gini nih bumpernya ini. Di belakang belum ada body kit, cuman ini sudah dipasang knalpot hor ya, knalpot HKS lokal sepertinya. Kayaknya nggak pakai resonator juga, jadi suaranya lumayan kencang. Oke, yang di belakang sih paling itu aja. Nanti saatnya coba kita lihat ke dalam bagasi di sana, terus atau interior dulu lah. Kita lihat interior dulu, terus baru kita lihat dalam bagasi, terus kita lihat mesinnya, terus kita coba test drive. Oke? Nah, kita sekarang sudah ada di dalam. Kita akan lihat seperti apa dalamnya. Nah, ini mobil sebetulnya aslinya dalamnya bludru, material joknya. Cuman karena sudah diganti, jadi material bludrunya itu memang kalau untuk yang GLXi kurang begitu oke ya. Kalau yang GTI oke lah. Nah, sama yang empunya itu sudah diganti dengan material kulit sintetis. Enggak yang jelek-jelek banget gitu sih, enggak ya. Jadi kayak semacam hampir menuju ke MB-Tech lah, kelasnya segitu. Nah, terus untuk joknya sendiri ini sebetulnya aslinya memang cukup gigit sih. Jadi kayak samping kanan kirinya gitu memang harusnya agak sedikit ngapret gitu ya. Ngapret bahasa Jermannya ngapret gitu, pasti agak meluk lah. Jadi kalau fabriknya yang asli kan dia kenceng banget tuh, jadi memang joknya nggak yang terlalu empuk, nggak yang terlalu keras, tapi masih ngebentuk buat ngegigit kita semua gitu. Nah terus selanjutnya adalah setir. Di setir ini kesukaan saya banget, palang 4. Jadi bentuknya tuh elegan banget ya. Di sini ditambah buat yang kita pegang ini kulit, terus tengahnya soft pad. Jadi untuk tombol klakson itu soft pad, terus di samping-samping di pilar-pilarnya ini ada garnisnya semacam kayak lubang-lubang bekas komedo. Nah ini bikin tambah asik. Terus kalau kita mau kasih rata dari samping kanan dulu, ini material door trimnya soft pad ya. Jadi asiknya tahun 90-an itu dia materialnya masih soft pad. Terus untuk handle masih biasa di sini. Terus si door trim harusnya bludru juga, cuman dia sudah diganti sama fabric yang sama dengan yang kita dudukin sekarang. Terus untuk kuncian di sini ini masih kuncian biasa, jadi central lock semua masih ada di sini. Terus untuk panel yang ada di depan, di samping kanan pengemudi itu sudah ada 4 tombol untuk power window. Untuk power window-nya sendiri, untuk yang turunnya dia auto, yang naiknya dia belum auto. Terus ada window lock di atas, itu untuk ngunci semua pintu, semua jendela yang ada di semua pintu, keempat pintu. Terus kalau maju ke depan, di atas ini ada cenolan 2 di atas kisi-kisi AC. Ini sebetulnya adalah sisa space ya, untuk kita bisa kasih tombol gitu. Jadi memang desainnya Lancer itu awalnya memang dibikin supaya kita bisa kasih banyak tombol. Mungkin kita mau kasih tombol untuk lampu tambahan, atau dikasih tombol untuk NOS gitu mungkin ya, untuk booster atau turbo mungkin gitu juga bisa ya. Ya semacam itulah. Terus di atas cenolan ini ada kisi-kisi yang untuk ke window ya, kisi-kisi AC untuk ke window. Yang di bawahnya ini ada kisi-kisi AC untuk ke pengemudi. Terus yang di bawah ini ada dimmer ya, untuk meter cluster. Jadi meter clusternya itu bisa kita setting seberapa terang pencahayaannya dia. Terus di sini itu ada samping kirinya ya, itu ada knob untuk pengaturan electric mirror kanan kiri. Terus ya biasa sih, cuma tinggal dipindah ke kiri kalau kita mau ngatur yang kiri, pindah ke kanan kalau kita mau ngatur yang kanan, taruh tengah kalau kita nggak mau ngatur apa-apa. Ya memang banyak orang nggak suka diatur-atur sih. Oke,
Terus pindah ke samping kirinya lagi, ini ada tombol kuncinya, jadi dia belum push start button. Iyalah. Dia belum push start button. Terus di depan dashboardnya ini softpad. Asik banget. Jadi kalau softpad gitu tuh asik, kelihatan premium gitu, kelihatan berkelas ya, nggak yang plastik amat gitu kan. Terus di tengah sini ini sudah ada meter cluster ya, sudah ada meter cluster. Di sebelah kiri itu ada indikator-indikator kayak check engine, kayak oli yang kurang, ada aki yang mungkin sudah lemah, terus ada handbrake, ada pintu, indikator pintu kalau masih ada yang ngebuka. Terus nanti yang di pojok sebelah kanan ini ada kalau lampu jauh nyala sama kalau bensin sudah mau habis. Nah, RPM-nya dia masih, takometernya dia masih pakai jarum, jadi masih pakai jarum takometernya, speedometernya juga masih jarum, indikator suhu jarum, sama indikator bensin masih jarum. Terus yang di atas itu ada odometer, sama yang di bawah ada trip meter, ini untuk ngereset trip meternya. Nah gitu. Nah terus di bawahnya sini ini sudah ada tilt steering, jadi sudah bisa dinaik turunkan steeringnya. Dia sudah tilt steering, walaupun belum teleskopik ya, tapi sudah tilt steering. Terus untuk di sini sebelah kanan ini ada knob untuk lampu utama, lampu kota, lampu sen, sama lampu jauh, dim ya, biasanya kita bilang itu dim. Terus sebelah kiri ini ada pengaturan untuk wiper depan, wiper dan washer depan. Jadi kita bisa atur kita mau pakai wiper sama washernya kayak gimana, mau dipakai untuk basuh kaca, untuk mengelap kaca, atau mungkin untuk mengelap keringat si dia. Nah sudah. Terus di sebelah sini di belakangnya si knob intermittent ini ada coin holder. Coin holdernya bentuknya asik, jadi kita bisa naruh koin di sini. Kalau lagi banyak Pak Ogah ya kan, kita bisa kasih Pak Ogah gitu di jalan, enak, nggak usah terlalu jauh ngambil koin. Terus kita ke tengah, konsol tengah, ini ada tombol untuk defogger, ada tombol untuk hazard. Di tengah juga ada satu space kosong untuk tombol tambahan. Di bawahnya ada kisi-kisi AC 2. Terus ini pojok di bawahnya itu ada knob, semua masih analog ya. Jadi knob untuk pengaturan udara yang keluar dari AC semua ada di sini. Terus untuk blower itu ada di atasnya, kok di atasnya sih, di bawahnya kisi-kisi AC persis itu blower. Jadi kecepatannya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kecepatan blower di situ. Terus di bawahnya adalah tombol untuk ventilasi udara, knob ya, bukan tombol sebetulnya ya. Jadi knobnya ini kita geser kanan kiri. Kalau ke kiri itu dia udara yang di dalam dia terus berputar. Kalau di kanan dia akan ngebuka ventilasi udaranya sehingga udara luar bisa masuk ke dalam. Terus yang di bawah ini ada jam digital. Ada jam digital di sini yang bisa diatur, ada tombolnya di sini. H, M, sama set. Nah, gitu. Hour, minute, sama set begitu. Terus untuk tombol lagi sih. Ini loh, apa? Knob. Nah, gitu. Kan analog berarti kan knob. Knob, ini knobnya untuk suhu itu ada di pojok kanan. Ini untuk suhu mau sepanas apa, mau sedingin apa, kalian yang atur sendiri. Terus kalau kita lihat ke bawah lagi, sebetulnya aslinya nggak kayak gini ya. Jadi aslinya dia single din. Terus masih ada satu kompartemen lagi di situ. Cuman ini sudah diganti sama yang punya mobil, jadi diganti double din, touchscreen, ditaruh di tengah. Terus ya cuman gini aja sih, jadi nggak ada tambahan kompartemen apa-apa di situ. Terus di bawahnya ini ada cup holder yang ngumpat, ciri khas tahun 90-an. Jadi cup holdernya ngumpat-ngumpat. Nice sih sebetulnya. Kenapa kok mobil-mobil sekarang pada nggak diumpetin lagi ya? Maksudnya kan kalau diumpetin lagi kan jadi ringkes gitu kan. Ringkes tuh bahasa Indonesianya apa ya? Jadi apa sih? Rapi gitulah. Nah gitu, itu rapi. Ini ada cup holder, cukup gede cup holdernya, bisa buat nampung 2 botol yang lumayan gede. Terus modelnya sliding seperti itu. Terus di bawah itu ada asbak, di bawah cup holder itu ada asbak
asbaknya kalau zaman sekarang jarang sih ada orang rokok dalam mobil, tapi ya masih ada asbaknya lah. Terus di samping kirinya tuh ada colokan 12 volt untuk mungkin kalian mau pasang, kalau yang punya vacuum cleaner khusus mobil gitu bisa, atau mau ngecas dalam mobil gitu juga bisa. Tapi pastikan AC, akinya kuat dulu ya. Terus pindah ke atas, di sini ini ada sun visornya di tempat pengemudi sih biasa ya, cuman kayak ada tempat buat nyelip sesuatu di situ ya kan, biasa. Terus spion tengah ini sudah ada dimmer ya, jadi untuk menghalangi cahaya-cahaya yang mengganggu ketika malam hari, mungkin ada yang pakai lampu jauh gitu, kita bisa langsung alihkan pakai yang di sini. Dia belum auto dimmer tapi sudah ada pengaturannya sendiri, masih manual. Terus yang di sebelah sini, yang di sebelah kiri itu sun visornya sudah ada vanity mirror, jadi mungkin kalau cewek kalian itu mau ngaca dalam mobil ngelihat lipstiknya masih beres atau enggak, bisa lah di sini gitu. Terus ada knob persneleng biasa, tuas handbrake di tengah. Terus di sini sebelah handbrake itu masih ada coin holder lagi, di sini. Ya lumayan banyak sih coin holdernya di sini sih. Mungkin dia tahu lah, desainernya Mitsubishi itu tahu kalau Indonesia ke depannya itu akan bakal banyak Pak Ogah ya di mana-mana. Jadi coin holdernya dia banyak. Gitu. Terus di belakangnya coin holder ini ada center konsol ya. Ya ini center konsol semuanya sih, namanya apa sih? Center armrest. Nah, center armrestnya ini di bawahnya tuh fungsinya sebagai kompartemen. Cukup gede, bisa buat naruh macam-macam barang di situ. Cuman saya ngerasa armrestnya ini agak sedikit kurang tinggi. Jadi kalau, nah ini kan kalau mau nyentuhin ke siku tuh harus yang bungkuk gitu kan, jadi nggak enak banget gini loh, jadi kayak nyender banget. Tapi semuanya at least ya nice lah. Terus kalau seumpama kita lihat lagi di sebelah kanan, di atas saya ini seat beltnya sudah bisa di height adjuster ya, jadi bisa naik turun, bisa diatur ketinggiannya seberapa. Terus pengaturan kursi lumayan asik bentuknya. Jadi yang di depan itu yang kayak kuku ayam itu adalah tuas yang dipakai untuk head adjuster naik atau turun. Terus di tengah, yang tengah itu bisa untuk maju mundurin kursi yang di tengah. Terus kalau yang di belakang itu untuk tingkat sudut kemiringan kursi itu sendiri, jadi mau nyender atau mau tegak gitu. Terus kalau untuk knob bagasi sama knob tuas bensin semua normal seperti biasa, ada di depan di situ. Kalau untuk yang di depan nanti ada speaker di sebelah sini, sebelah kanan sama kiri ya, di kaki. Speakernya sudah nggak orinya tapi suaranya lumayan enak. Terus di sini ada pedal gas, pedal rem, pedal kopling karena ini manual, sama di sebelah kiri itu sudah ada footrest. Jadi kalau pas kita perjalanan jauh, kita masuk tol atau di mana yang nggak butuh terlalu sering pencet kopling, kita bisa istirahatkan kaki kita di situ. Lumayan nyaman, nice. Oke, karena depan ini kayaknya sudah semua. Oh, ada satu lagi. Ini ada lampu di atas. Itu lampu kabin, lampu baca ya. Biasa sih, cuma lampu kabin biasa. Tapi kalau kelewat kan sayang ya kan. Nah, depan sepertinya sudah semua, cuman itu aja. Kita tinggal coba lihat ke belakang ya. Di belakang ada apa? Oke. Nah, di belakang ini sudah ada armrest ya. Sudah ada armrest, lumayan lah, lumayan gede armrestnya, lumayan nyaman. Nah, terus kalau untuk kursinya sendiri sih cukup empuk, sudutnya juga nyaman kalau dipakai. Ini saya masuknya nggak terlalu kesulitan, kepala saya juga headroomnya masih lumayan luas, kaki juga ya agak sempit sih, cuman ya masih cukup luas lah kalau untuk ukuran sedan segini itu masih cukup luas. Terus setelah itu biasa nggak ada fitur lain-lain, seat beltnya ada 3 karena memang untuk 5 penumpang. Terus di tengah itu harusnya ada asbak, tapi asbaknya hilang entah kemana, seperti cinta yang pernah kau berikan padaku, hilang juga entah kemana. Oke, jadi sekarang kita sudah ada di belakang, di bagasi.
Nah, ini ada stiker ya untuk warna, kode warnanya supaya dia tidak belang kalau butuh sepet-sepet gitu kan. Terus di sini belum ada hidrolis, jadi masih pakai mekanisme biasa ya, belum ada hidrolis. Tapi nggak apa-apa lah, hidrolis juga malah kebanyakan pada rusak ya kan. Bagasinya sendiri cukup luas. Sebetulnya ini bisa kelihatan luas sih, cuman jadi kelihatan sempit gara-garanya adalah ada tonjolan ini di sini. Yang aslinya sih dia nggak punya tonjolan. Ini adanya tonjolan adalah karena, coba ya kita operasi dulu. Iya, kita buka. Wow, anti karatnya masih, lantainya masih bagus guys. Nah, karena ini, tuh, nah ban serepnya dia itu over gede guys. Karena ban serepnya dia over gede, jadi ini boardnya jadi enggak rata sama si lantainya gitu. Jadinya ya kelihatan agak sempit. Di bagasi itu aja sih sebetulnya, nggak ada yang spesial. Paling seperti bagasi-bagasi yang lain, dia tetap ada lampu kecil di atas tuh, ada lampu kecil di situ. Kalau punya anak ayam bisa ditaruh di sini jadi nggak kegelapan. Begitu. Terus ini knop-knop lampu, kalau kita lepas mati nggak ya lampunya? Oke, kapnya sudah kita buka. Sekarang kita lihat dulu mesinnya. Nah, ini adalah mesin yang GLXI injeksi 16. Ini varian tipe tengah, jadi tipe paling bawahnya itu ada yang SOHC 15 ya, dia masih karburator. Tipe tertingginya ada yang DOHC 1,8, itu tipenya yang GTI. Nah, ini yang GLXI. Pertama yang kita lihat di sini ada reservoir radiator. Di sini ini ada radiator. Cukup gede ya radiatornya. Nah, sebetulnya Lancer ini cukup handal karena build-nya dia cukup oke. Jadi mau katakanlah misal amit-amit ya, head gasket-nya dia agak bocor aja, temperatur agak jarang sekali dia untuk bisa naik lah sampai ke permukaan untuk overheat gitu, jarang banget. Di sini ada aki. Terus ini ada tempat untuk filter udara. Mari lurus ke sana. Ini ada untuk oli power steering sama oli apa namanya? Oli kopling. Ada oli kopling. Terus di sini, nah ini sebetulnya masih ada modulnya lagi untuk modul idle up. Cuman ya biasalah, 9 dari 10 Lancer pasti bermasalah di modul idle up-nya. Nah, yang di sini ini sudah di DIY sama yang punya mobil. Jadi idle up-nya sudah tidak bermasalah lagi, hanya saja modulnya memang sudah tidak seperti aslinya. Nah, terus ini adalah ruang bakarnya. Itu jangan dipegang karena bukan muhrim. bukan muhrim. Panas seperti api neraka ya kalau bukan muhrim. Nah, begini. Terus ini adalah kopnya dia. Di situ ada 4 silinder. Ini tutup oli. Tutup olinya muternya ke kiri kalau buka ya. Kalau nutup ke kanan. Kebalik nggak sih? Terus ini, salah. Ternyata oli power steeringnya di sini guys. Berarti yang di sana itu adalah minyak rem guys. Mohon maaf ya. Jadi kalau kalian yang tadi sudah sempat ngisi oli power steering di sana ya dikuras lagi aja ya kan, supaya nggak bermasalah begitu. Terus di sini ada alternator, kompresor dan lain-lain. Di bawah situ ada CVT. Hatinya CD nggak ada di situ, jadi tenang saja. Gitu. Di sini nih support. Ini adalah reservoir untuk air washer. Terus ini ada stiker. Malah iklan. Itu kotak tank. Kan begitu ya, ceritanya bukan begitu. Nah, seperti yang sudah diceritakan di awal, dia ini cukup reliable. Dia bisa memuntahkan 112 horsepower maksimalnya, dan torsinya sekitar 137 Nm. Begitu ya, lumayan lah, bisa buat nanjak-nanjak lah.
Nah, karakternya si Lancer ini sebetulnya nanti aja lah diceritain pas kita test drive, oke? Oke, sekarang kita sudah siap untuk test drive. Kita akan coba seperti apa sih feel berkendara si Lancer ini. Yuk, langsung ikuti aja. Pertama, kita harus nyalakan mesinnya dulu. Suaranya, sorry getarannya ya, karena emang saya lupa gak buat dudukan lagi, jadi pakai tripod biasa. Jadi nggak apa-apa lah ya, yang penting tahu feelnya kayak gimana ya kan. Oke, nyalakan AC dulu guys, panas. Oke, sudah nyala. Mohon maaf getarannya. Kita langsung coba dulu. Tarikannya enteng sih guys, jadi walaupun torsinya dia itu nggak terlalu gede ya, cuman 137 Nm, cuman karakternya dia kan emang karakter untuk lari nih, jadi enak aja gitu tarikannya. Cuman biasanya sih lebih enak di panjangnya. Ini berhubung lagi ada di paving-pavingan kan, jadi kita pakai pelan dulu. Kalau untuk bantingannya lumayan keras sih, lumayan keras bantingannya. Maksudnya nggak empuk kayak sedan-sedan yang memang premium gitu ya, yang dipakai untuk apa sih, semacam bos-bos gitu kan, kayak Toyota Crown atau Majesty dan lain-lain gitu. Atau Presida atau Volvo gitu kan empuk banget, atau Mercy gitu empuk banget. Tapi kalau untuk sasisnya sih sejauh ini saya rasakan stabil ya. Ini juga kerasnya itu karena faktor bannya sih. Jadi karena dia pakai velg ring 16 kan kerasa semacam lebih keras lah. Sudah ringnya 16, dia pakai profil bannya agak tipis, jadi bantingannya agak lumayan keras. Tapi stabil lah. Semua mobil yang basicnya dipakai untuk rally, sama kayak kemarin si Nissan Sentra itu yang dia pakai sasisnya, homologasinya si Nissan Pulsar GTI R, itu juga stabil, enak kalau dipakai untuk kenceng ya. Cuman kalau dia memang lebih empuk, suspensinya lebih empuk. Ini untuk umur sekitar 25 tahun masih oke lah ya. Maksudnya ada sedikit bunyi-bunyi, tapi cuman ada di bagian kaki-kaki belakang. Ada di bagian kaki-kaki belakang sebelah kiri. Ya umur lah ya, paling sih supportnya shockbreaker belakang. Nah, kita lagi ada menuju ke jalan yang agak lumayan mending lah ya. Ini sekedar kalian tahu aja, daerah jalan tempat saya itu rusak. Jadi mentok paling bagus itu cuman beton. Betonnya juga beton kasar kayak kalau kalian yang tinggal di daerah Pantura gitu kan. Ya seperti itulah kondisinya. Nah, sebentar lagi kita mau coba. Ini Lancer itu unik. Jadi kalau kita pakai pelan, dia perpindahan transmisinya tuh nggak terlalu enak. Contoh misal ini nih. Nah, pas di 2000 gitu dia nggak enak kayak gandul. Cuman karena karakternya dia emang karakter ngegas, jadi kalau kita coba contoh ya, paling nggak 3500 rpm lah enak. Enak banget guys. Jadi tarikannya dia emang tarikan nakal ya. Jadi tarikannya tuh mobilnya nakal banget. Jadi begitu dia sudah menginjak 3500 rpm naik ke atas, itu enak banget buat dihajar ya. Jadi enteng lah, istilahnya larinya dia enteng. Handlingnya juga oke, kerasa banget. Akselerasi oke. Yang jelas tuh nafasnya dia panjang banget guys. Jadi kayak tadi itu kan kita di 4000-5000 rpm, gasnya itu masih belum mentok. Jadi kalau kita injek lagi kemungkinan dia masih bisa sampai di angka 6000 atau 7000. Cuman ya nggak disarankan sih sebetulnya sih. Kalau untuk stabilnya stabil. Ini saya lepas juga stabil walaupun jalan beton. Begitu. Kalau untuk feel yang lain sih apa ya? Enak aja sih posisi duduknya, ergonominya, terus kabin yang ada di bawah kaki itu juga oke, nggak yang sempit-sempit banget, nggak yang luas-luas banget gitu. Terus setirnya ini
Feelnya karena kulit ya, kulit di dalamnya masih ada sponsnya gitu, jadi pas kita pakai dia ukurannya juga nggak terlalu kecil juga nggak terlalu gede gitu, jadi enak aja di tangan gitu tuh, pas gitu loh guys kalau dipegang. Handlingnya juga kelihatan real ya, nyata ya, jadi maksudnya susah sih buat ngegambarin, cuman ada kan mobil yang handlingnya itu putaran setirnya kerasa nggak nyata, jadi kayak apa ya, kayak ngegap gitu loh dengan pergerakan mobil aslinya. Kalau Lancer ini di atasnya Civic sih kalau saya bilang, jadi handlingnya si Civic itu nyata, sejauh yang saya pernah pakai handlingnya itu nyata. Tapi kalau si Lancer ini saya ngerasa dia ada di atasnya si Civic sedikit, jadi lebih nyata lagi, lebih enak handlingnya. Bandingannya walaupun suspensinya karakternya dia keras, tapi worth it karena dibayar dengan handling dan keseimbangan mobil yang cukup oke. Impresinya paling cuman itu sih. Ini kayaknya kalau untuk dipakai kenceng-kenceng lagi udah agak enggak kondusif. Paling saya cerita untuk konsumsi bahan bakar aja. Kalau untuk si Lancer ini kompresinya kan memang tinggi tuh, jadi rasio kompresinya itu ada di 11:1. Nah, kompresinya ini karena kompresinya 11, dia mintanya minumnya seharusnya sih minimal dia pakai Pertamax, minimal. Bagus kalau dia pakai Pertamax turbo. Kalau untuk konsumsi BBM sendiri di dalam kota, sejauh yang saya coba, full AC dengan audio, dengan keadaan stop and go, bisa sampai 19-110 lah. Kalau luar kota kemungkinan ya 111-112 sampai 113 itu bisa, tergantung medan jalan kalian banyak tanjakan atau enggak, ada stop and go nya atau enggak gitu. Kalau untuk yang agak boros itu memang yang GTI, karena GTI itu dia pasti mintanya Pertamax turbo sama cc-nya kan lebih gede, otomatis untuk mendorong horsepower-nya dia yang gede sama torsinya dia yang gede, dia butuh asupan bahan bakar yang cukup lumayan gede. Kalau untuk si GLXi ini masih dibilang standar sih, kalau saya bilang masih standar, jadi masih apa ya, masih reasonable lah, enggak yang balap-balap banget gitu, enggak, jadi masih bisa dipakai untuk mobil harian. Begitu guys, kita mau menepi dulu. Impresi test drive itu nggak usah terlalu ekstrim, yang penting sudah tahu karakter mesinnya seperti apa, tarikannya seperti apa, handlingnya seperti apa. Kalau sisanya semua mengikuti itu. Oh iya, persnelangnya itu enak guys, jadi kalau pas lagi pindah persnelang, khasnya Lancer itu kayak ada kok gitu-gitu tuh enak gitu. Boleh buat rekomendasikan lah kalau kalian mau cari mobil untuk mungkin mobil pertama atau apa gitu, bolehlah dijadikan pertimbangan. Oke, kita berhenti dulu sejenak di sini karena sesi test drive kita sudah selesai. Feel-nya seperti itu, dan seperti biasa mobil ini kebetulan dijual dan dititip ke kita. Kalian bisa cek Instagram kita di @bhpzone gitu ya. Saya ketik juga di sini. Terus kalau misal saya ada yang salah, saya ada yang kelewat, atau saya ada yang kurang lengkap, kalian bisa komen yang ada di bawah untuk masukan saya. Terus kedepannya mungkin kalau kalian mau request untuk review mobil apa, saya akan coba carikan. Atau kalau misal kalian juga punya mobil yang bersedia untuk saya review, boleh juga. Saya juga dengan senang hati, sangat senang hati akan nge-review mobil kalian. Terus untuk penutup video ini, jangan lihat mobil itu dari cover atau tahunnya, tapi lihatlah dari kondisi sama dari karakter mobil sama apa yang ada di bawah bonetnya. Oke? Jadi tetap berkembang, menjadi tak terbatas dan melampauinya. Itu kata Buzz Lightyear ada di Toy Story. Oke? Begitulah video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya. Salam Aro Channel. Bye bye.